Oke, Shalom, selamat malam semuanya, selamat datang dalam ibadah kita hari ini, ibadah perdana tanggal 1 Juli 2021, ibadah Barasyid ya, dalam tema yang sangat menarik hari ini, yaitu Overcoming the Storms of Life ya. Oke, kita sebelum memulai acara pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Bapa buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang tak pernah habis-habisnya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini, biar Engkau berikan kelancaran Tuhan dari awal, pertengahan, kepada hingga akhir acara malam hari ini ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang berkehendak, Engkau yang beracara dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Bapa. Berkati Tuhan semua jaringan, signal, wifi yang akan kami pakai Bapa. Biar Bapa, apapun yang kami lakukan, kami mau beri yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap memulai ibadah pada malam hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, kita persiapkan hati dan pikiran kita ya, karena kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk teman-teman, ambil waktu kalian, momen kalian yang terbaik dengan Tuhan. Yang mau berdiri, bertepuk tangan, mau berlutut, teman-teman silakan ya, ambil ekspresi kalian yang terbaik dengan Tuhan ya. Kita akan menyanyikan lagu The Goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di kupiku dengan sayang, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kami aman dalam perlindungan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Silakan Cici. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah menjadi kekuatan, menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Amin. Shalom. Mungkin boleh disiapin dulu PowerPoint-nya. Shalom semuanya. Shalom, Ci. Sukacita ya hari ini ya. Sukacita, Ci. Bentar. Udah siap belum, Owen? PowerPoint-nya? Ya, udah Ci. Udah ya? Kok di aku nggak muncul ya? Bentar ya. Udah di-share, Wan? Kok di aku nggak muncul ya, Wan? Nggak bisa baca dong. Wan?
Gimana Iya, hari Ci. ini? Kok nggak ada ya, Wan ya, di aku? Oke, slide pertama dong. Oke. Shalom semuanya. Jujur, apa ya, tema ini mungkin banyak relate sama teman-teman semua. Seperti biasa, dipersiapkan dulu catatannya, apa yang mau dicatat. Nanti maybe aku random bisa tanya. Atau apapun yang kalian dapat dari sepanjang aku bicara, boleh ditulis di live chat, biar aku tahu kalian nyimak. Gitu. Oke. Temanya Overcoming the Storms of Life, mengatasi badai kehidupan. Ada yang lagi ngalamin? Ada yang lagi berjuang? Atau ada yang baru selesai menghadapi badai? Ada yang lagi ngalamin? Lagi. Berjuang. Semoga ini memberkati karena berdasarkan pengalaman dan apa yang Tuhan mau bagi, semoga bermanfaat. Gitu, oke. Harus persiapkan diri ya. Kita mulai. Bertahan, gimana sih caranya mengatasi badai kehidupan? Hari-hari ini mungkin kita menutup 2020 kemarin bukan dengan hal yang baik ya. Mengawali 2021 juga banyak pertanyaan, banyak ketidakjelasan akan masa depan, dan ya banyak juga goncangan-goncangan yang terjadi. Kalian lihat kalau China nih, negara adidaya itu berkuasa, tiba-tiba digoncang dengan virus yang cukup viral yang sampai mendunia. Kita juga kena dampaknya gitu. Gak ada yang bisa memastikan segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Karena firman Tuhan udah memastikan bahwa akhir zaman keadaan akan semakin tidak baik. Goncangan itu akan semakin banyak. Dan kita nggak bisa memungkiri, sekalipun kita Kristen, kita percaya Tuhan, kita hidup sungguh-sungguh, goncangan akan tetap terjadi. Justru dalam keadaan goncangan itulah, kehidupan, kerohanian kita itu menjadi harusnya bersinar dan lebih baik. Atau nggak bersinar, itu tergantung dari responnya kita. Jadi goncangan itu mau Kristen nggak Kristen pasti ngalamin. Tapi bersyukur kita jadi orang-orang yang ada di dalam kerajaan Tuhan yang nggak tergoncangkan. Sekalipun goncangannya boleh terjadi, kita akan tetap bertahan dan keluar menjadi pemenang. Amin ya. Nah, kita lihat firman Tuhan deh, Matius 10 ayat 22. Next slide. Matius 10 ayat 22. Oke. Dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Coba di-highlight bertahan ya. Di situ, bertahan. Dalam bahasa Inggrisnya bagus banget. Dikatakan, aku langsung terjemahin aja ya. Ada ironi besar di sini. When we proclaim so much love, we experience so much hate. Ya, waktu kita memproklamasikan begitu banyak kasih Kristus sama lingkungan kita, melakukan yang baik, yang benar, melakukan yang sesuai firman Tuhan, kita menabur yang baik, tapi ternyata apa yang kita alami itu adalah sebuah ironi. Kenapa? Karena ternyata kebalikannya. Yang kita terima justru orang-orang dunia dan sekelilingnya itu, mereka nggak tahu balas budi, tapi mereka lakukan adalah membenci kita. Mungkin menikam kita juga,
mengecewakan kita, dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Gitu. Tapi di situ bilang gini, but don't quit. Jangan nyerah. Ya. It is all well worth it in the end. Semuanya terjadi akan sepadan pada akhirnya, gitu. It is not success you are after in such time, but survival. Bukan kesuksesan yang harus kita kejar hari ini adalah, tapi gimana kita bisa bertahan di dalam segala situasi untuk menjadi seseorang yang survivor. Gitu. Dan di situ dibilang, be survivors before you have run out of option. The Son of Man will have arrived. Gitu. Sebelum kita kehabisan langkah, sebelum kita kehabisan cara, sebelum kita kehabisan jalan keluar, Tuhan Yesus udah keburu datang. Artinya apa? Selama kita masih tinggal di bumi, di dunia ini, seberat apapun masalah dan goncangan, selalu akan ada jalan keluar. Amin. Nah, kata bertahan itu ada 3 pengertian. Next slide. Di dalam bahasa Yunani. Next slide. Oke. Artinya itu ada to remain, to preserve, to endure calmly. Ada 3 artinya. Aku nggak bahas ini, tapi kita langsung lihat di Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ini menarik buat aku. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Justru yang berbahagia itu adalah orang-orang yang dicobai. Bukan orang-orang yang nggak pernah ngalamin pencobaan. Justru dikatakan di situ kan berbahagialah setiap kita yang dicobai dan kita bertahan. Survive gitu. Karena apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Siapa yang rindu sih terima mahkota kehidupan? Coba tulis di live chat. Saya rindu banget. Saya rindu terima mahkota kehidupan. Kuncinya apa? Bertahan di dalam goncangan. Bertahan di dalam pencobaan. Dan sampai kita tahan uji juga. Dalam keadaan kita digoncang tuh, seringkali kita nanya sama Tuhan. Saya ini kan orang baik Tuhan. Saya ini kan percaya Tuhan sungguh-sungguh. Saya bahkan melayani Tuhan loh. Saya melakukan semua yang Alkitab perintahin Tuhan. Saya memberikan perpuluhan. Saya rajin nabur. Banyak hal lah yang ditanya, hal baik yang ditanya. Saya lakuin Tuhan. Tapi kenapa Tuhan ini terjadi sama saya? Misalnya goncangan ekonomi, goncangan kesehatan, goncangan lainnya lah gitu. Why Lord gitu? Kenapa saya? Kenapa terjadi? Sering kita nanya gitu sama Tuhan ya. Apalagi kalau kita merasa udah semakin rohani, kita semakin nanya kenapa Tuhan? Nah, hari ini kita akan dapat jawaban dari pertanyaan. Why? Kenapa harus saya Tuhan? Kita akan keluar nanti dari Zoom ini punya sebuah kunci gimana kita bisa survive, keluar, menjadi pemenang, bertahan dalam goncangan. Sebelum masuk, aku mau kasih ilustrasi. Coba next slide. Oke, tahu nggak ini gambar apa? Semut, ya. Itu gambar semut ya. Nah, semut ini satu kali melalui observasi pengamatan aku sendiri di rumah. Seringkali di dekat dapur tuh di kompor itu ada barisan semut kan.
banyak banget, ratusan lah baris gitu kan. Pasti kalau semut udah berbaris mereka cari makanan gitu kan. Nah, aku lihat gini, ini nggak bisa dibiarin nih, karena saya mikir gini, nanti kalau saya lagi masak air atau masak Indomie gitu kan, manasin air, tiba-tiba nanti ada semut, jahil, terjun payung gitu kan ke makanan, ke minuman. Ya, bisa-bisa jadi minum air semut. Indomie pakai topping semut gitu kan. Jadi nggak bisa dibiarin. Terus ada yang seneng nggak piara semut? Nggak mungkin ada yang seneng kan ya? Atau mau dijadiin ya pet gitu? Nggak ada dong yang mau miara semut gitu kan. Semua nggak suka kalau ada semut. Ada sesuatu yang salah gitu dengan dapur gitu. Kalau misalnya sampai ada semut banyak, mungkin ada gula yang tumpah atau apa gitu. Nah, aku cari dari mana nih datangnya. Ternyata dari atas. Di atas tempat masak itu kan ada ventilasi itu kan, ditutup sama kanopi gitu. Nah, kanopi ini ada 2 lapis yang atas dan bawah. Nah, waktu aku naik ke atas tuh, aku periksa ternyata kanopinya sudah berubah dari yang warna transparan menjadi gelap. Waktu saya lihat, kenapa yang bikin itu jadi gelap ternyata bukan tanah atau kotoran, tapi ternyata ada ribuan semut bersarang di situ. Waduh, bingung kan? Nggak bisa dibiarin nih. Ini sarangnya nih, ternyata di sini. Tempat semut-semut itu bersarang ribuan ya, bukan ratusan lagi. Kalau akhirnya aku ambil obat serangga nih. Cari ya mana tempatnya. Lubang kecil doang sebenarnya gitu. Lubang kecil itu, terus itu bisa menjadi sarang ribuan semut itu. Geli jujur gitu kan, berbaris di kanopi, saya semprot lubangnya itu saya semprot pakai obat serangga gitu. Apa yang terjadi, semut-semut yang panik yang terakhir masuk, dia langsung cepat keluar. Waktu dia panik dan keluar, ternyata mereka mati karena ada obat serangga di sana. Tapi ternyata itu obat serangga nggak bisa masuk sampai ke dalam. Jadi saya bingung gimana ya, masih banyak nih, masih penuh nih. Akhirnya ya udah, saya goncangin tuh si kanopinya, saya goyang-goyang gitu, mulai pukul-pukulin gitu kan, biar keluar semua berulang kali. Waktu saya goncang, saya nemukan ada 2 jenis semut di sana. Jenis semut yang pertama, jenis semut panik, cepet-cepet kaget, cari pintu masuk, cepet keluar juga dari si pintu itu. Semua yang keluar dari pintu itu akhirnya mati. Tapi ada semut kedua. Ini menarik. Semut kedua ini waktu aku goncang-goncang gitu, dia nggak tinggal diam. Tapi dia mulai bergerak. Dia mulai bergerak, melangkah ke kiri, terus ke kanan. Tapi dia nggak keluar dari area goncangan itu. Keliling lagi ke kiri ke kanan, balik lagi, kayak gitu. Terus dia di situ rombongannya. Tapi dia gerak, dia nggak diem. Digoncang lagi sama saya kan. Tapi tetap nggak keluar dari tempat goncangan itu. Dia tidak keluar, seperti semut-semut yang panik. Dia tetap bertahan di sana. Bolak-balik, bolak-balik. Lama-lama saya yang capek. Udahlah, saya tinggalin lah. Capek juga gitu. Gak ada hasil. Gak bisa disentuh, ya udahlah. Saya tinggalin, saya tinggal tidur. Besok pagi saya penasaran kan. Saya langsung masuk naik ke atas. Apa yang saya lihat? Semut-semut ini keluar itu berserakan. Yang panik itu berserakan keluar karena mati sama obat serangga. Tapi semut-semut yang tenang, yang bertahan, yang mereka cuma bergerak tetap di dalam goncangan itu, di dalam kanopi itu, ternyata pada saat saya tidur, suasana mulai tenang, mereka menemukan jalan keluar. Dan mereka semua hilang. Hidup, tapi mereka hilang, bersih. Dari sini tiba-tiba Tuhan ngajarin saya, inilah kehidupan orang Kristen.
banyak kali digoncang, segera pengen keluar, pengen cepet keluar, pengen cepet beres. Apa yang terjadi? Kita mati di jalan. Tapi justru waktu dalam keadaan diguncang, kita harus bertahan. Dan waktu keadaan mulai tenang, Tuhan akan mulai buka jalan keluar lagi, yang baru, mujizat. Nah, kita ada 3 kunci. Next slide. 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Oke. 3 kunci gimana caranya kita bisa survive, bertahan dalam setiap goncangan. Kunci yang pertama, berhenti bertanya, mulailah percaya. Ya, di highlight, berhenti bertanya, mulailah percaya. Berhenti bilang, why me Lord? Kenapa saya Tuhan? Stop tanya itu. Berhenti bertanya-tanya seperti itu dan mulailah belajar percaya. Kita lihat kisahnya ya. Dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kisahnya nggak mudah ternyata. Mengalami banyak rintangan. Saya nggak akan banyak bahas yang lain. Saya cuma bahas 3 tempat. Nah, waktu mereka keluar, mereka dikejar oleh tentara Mesir. Tentara Mesir nggak bisa terima kalau mereka keluar. Karena tadi mereka budakan. Terus mereka keluar, dikejar oleh tentara Mesir. Tapi ternyata apa? Waktu mereka lari ikut tuntunan Tuhan, muncullah satu kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah tentang Laut Teberau. Keluaran 14 ayat 1 dan 2, kita lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Perhatikan kata itu, balik kembali. Dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Nah, tiba-tiba ada satu pesan yang sangat spesifik di situ, diberikan sama Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Ada kalimat balik kembali. Ya, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Saya mau tanya, istilah balik kembali artinya sebelumnya udah pernah lewat belum? Nah, udah pernah lewat belum? Udah pernah lewat kan? Nah, kalian mau ke tempat B, ngelewatin dulu, mau ke tempat C, ngelewatin dulu tempat B dong. Nggak mungkin dari A ke C, pasti langsung ke B dulu dong. Nah, kalian udah ngelewatin itu kan. Makanya dibilang sama Tuhan apa? Balik kembali. Jadi sebetulnya peristiwa ini, mereka sudah pernah melalui proses itu. Mereka udah pernah melalui tempat itu. Tapi tiba-tiba secara spesifik Tuhan suruh mereka balik kembali. Saya nggak tahu mungkin hari-hari ini kalian lagi ngalamin ini. Masa lalu, masalah yang dulu pernah dilalui, dan kau sudah sukses lepas dari proses itu, menang atas proses itu, tapi tiba-tiba prosesnya datang lagi. Mungkin proses sakit penyakit, mungkin proses keuangan. Dulu pernah bangkrut, sudah pernah dipromosi Tuhan, dan dipulihkan Tuhan. Sekarang kenapa bangkrut lagi? Dulu sakit, kanker misalnya, sekarang udah sembuh, udah survive nih, sekarang kena kanker lagi. Dulu kecanduan sesuatu sudah sembuh, kenapa sekarang kecanduan lagi? Tuhan izinkan itu terjadi. Misalnya dulu punya masalah sama orang sesama, udah selesai, udah lulus, kenapa sekarang datang lagi? Punya masalah sama orang tua, bertengkar atau gimana, udah pernah selesai, kenapa sekarang balik lagi? Mungkin masalahnya itu datang lagi. Kayaknya Tuhan tuh ngajak kita untuk balik lagi, kembali ke satu titik di mana titik itu sebenarnya udah kita lalui. Kalau itu terjadi,
percayalah. Di sini ada dibilang, belajarlah percaya. Kenapa? Gini ya. Saya mau kupas ayat ini. Gini. Kita lihat slide berikutnya. Oke. Di manakah letak Laut Teberau hari ini? Sekarang. Kalau kalian masuk Google Maps, masukin kata Laut Teberau, itu nggak ada. Ya. Karena kalimat Laut Teberau itu ada pada zaman Israel. Sekian ribu tahun yang lalu. Sudah hari berganti hari, berubah. Negara yang masuk pun udah berubah. Maka namanya mulai berubah. Saya mulai cari nih, titiknya ada di mana ya? Yang tempat yang paling menyerupai lah ciri-ciri Alkitab bilang. Ternyata hari-hari ini Laut Teberau itu ada di kota Nuweiba. Nah, kalau masuk Nuweiba itu keluar. Itu peta modern. Ya. Kenapa saya percaya di sana? Karena Nuweiba itu dalam bahasa Arab. Artinya apa? Air yang dibelah Musa. Dan di kota Nuweiba itu ada sebuah teluk yang namanya Teluk Akabah. Teluk Akabah ini. Nah, kalian bisa search di Google Teluk Akabah. Ada koordinatnya di situ. Itu nyata. Nah, ternyata Teluk Akabah itu punya panjang 160 km, lebar 24 km, titik kedalamannya itu kurang lebih hampir 2000 meter. Kedalaman yang paling dalam. Apa hubungannya? Nah, saya mau kupas. Kalian tahu nggak? Ini gambar apa sih yang di tengah? Yang hitam-hitam titik-titik itu, coba. Itu gambar apa sih? Titik-titik tengah itu. Apa ya? Orang, Ci. Manusia. Titik-titik hitam kan? Ya, bukan semut ya. Itu bukan semut yang tadi ya. Itu gambar orang Israel nyebrang. Nah, coba perhatiin. Ada sebuah jembatan yang membelah laut. Kanan kiri laut. Kita tahu akhirnya kalau Tuhan membelah Laut Teberau kan. Dan Musa berjalan di tengah-tengah. Tepat di koordinat itu, tepat banget di koordinat yang tadi Tuhan udah suruh tuh sama Musa. Ternyata ada satu jembatan dasar laut. Sekarang teknologi udah canggih lah. Bisa langsung lihat gitu kan. Sampai ke dalam. Dulu kan belum tahu. Tapi Tuhan tahu pada zaman itu. Kalau disitulah satu-satunya tempat di mana Tuhan mau bikin mujizat. Karena di tempat itu ada jembatan dasar laut yang kedalamannya hanya 800 meteran, lebar hampir 11 km, panjangnya 17 km, dan tempat itulah satu-satunya tempat yang memungkinkan untuk membuat ratusan ibu orang Israel itu untuk mereka dan nggak tenggelam. Karena 800 meter dapat dilalui. Sedangkan di kanan kirinya itu adalah jurang laut yang dalamnya 2000 meter. Dari kisah ini saya nangkep. Terkadang di hadapan kita ada satu lautan luas yang kita nggak bisa seberangin. Di belakang tentara Mesir mendesak kita. Banyak masalah di depan dan belakang kita tuh yang menjepit kita. Dan kita masih bilang, why Lord, kenapa Tuhan izinkan aku dijepit dalam satu situasi seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan aku masuk dalam situasi yang gak enak kayak gini dan terjepit kayak gini? Masalah demi masalah datang. Kenapa? Kenapa Tuhan izinkan? Ternyata, karena Tuhan mau bikin mujizat dalam kehidupan kita. Karena hanya di tempat itulah Tuhan mau bikin mujizat. Percayalah. Waktu kita belajar, percaya, Tuhan itu tahu koordinat yang tepat untuk kita dan melakukan itu dalam kehidupan kita. Dia tahu koordinat itu.
Kalau hari ini kalian lagi kembali kepada masalah, kepada goncangan, jangan nyerah. Don't quit. It is all worth it. Semuanya sepadan dengan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kalian setelah kita melalui goncangan-goncangan itu. Yang mau, amin. Percaya ya. Amin. Kita mikir, aduh, amin. Kayaknya lambat banget ya kok Tuhan kerja gitu. Tapi Tuhan gak pernah terlambat. Ya, sekalipun kita pikir Tuhan lambat datang, tapi Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan tahu koordinat-koordinat di mana Tuhan akan selamatkan kita. Ya, kunci yang kedua, next slide. Oke. Kunci yang kedua. Berhenti bertanya, mulailah melangkah. Melangkah ya. Highlight melangkah. Yang pertama tadi belajar percaya. Yang kedua apa? Melangkah. Nah, waktu sebelum laut Teberau itu dibelah, ini kisahnya. Sebelum laut itu dibelah, mereka terjepit di mana di depan laut Teberau, di belakang tentara Mesir. Terus mereka mulai teriak nih sama Musa. Mereka bilang sama Musa, Musa tolong dong, kami akan binasa. Kita pasti mati. Kita nggak bisa nyebrang. Di belakang tentara Mesir mendesak kita. Musa, tolong dong. Serulah sama Tuhan. Singkat cerita muncullah kisah ini, Keluaran 14, 15, 16, dan 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Tuhan bilang gini, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Perhatiin ya kata berangkat ya. Gerak. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, lah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Berikutnya ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman. Dengerin ya, semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Nah, kita lihat ayat ini. Ternyata Musa aja orang yang paling rohani, Tuhan bilang gini, Musa, ngapain berseru-seru terus sama aku? Ngapain berdoa-berdoa terus? Gerak dong. Melangkah dong. Dalam keadaan kita dijepit oleh tekanan, bukan berarti kita menjadi orang yang do nothing atau pasrah. Tapi kita justru harus tetap bergerak, berusaha. Tetap berdoa, tetap percaya, tetap berusaha, tetap apa lagi? Tetap memohon sama Tuhan. Tetap melakukan hal yang baik. Tetap menabur. Tetap lakuin semuanya. Enggak berhenti. Dalam keadaan kalian terjepit sekalipun digoncang bukan berarti kalian jadi orang yang pasrah, yang do nothing, yang terjadi udah biarin terjadilah, mau mati ya udah. Enggak begitu. Tuhan enggak mengajarkan kita untuk menjadi seperti itu. Tuhan ngajarin kita untuk tetap bergerak seperti semut-semut tadi, ilustrasi tadi. Meskipun digoncang, bergerak ke kiri, ke kanan. Jangan keluar. Tetap memohon, tetap puasa. Ya tetap melakukan kegiatan-kegiatan. Tetap kerja. Tetap cari kerja, misalnya. Lakuin semuanya yang bisa dilakukan. Berusaha. Dan lihat, ada kata semalam-malaman. Artinya apa? Ada waktu Tuhan. Semalam-malaman. Nggak akan dipercepat, nggak akan diperlambat. Tuhan udah tetapkan waktunya semalam-malaman, ya semalam-malaman. Kita mau mempercepat nggak bisa, memperlambat juga nggak akan terjadi. Karena Tuhan punya waktunya yang tepat.
Ada kairosnya Tuhan. Amin. Hmm. Nah, kalian yang nunggu waktu Tuhan, sabar, percaya. Tuhan tuh sering kali tampaknya tuh sama mata kita tuh kayak lambat datang. Tapi Tuhan gak pernah terlambat untuk menyelamatkan kita. Dan dikatakan di situ angin timur yang keras. Nah ini nih, angin timur yang keras dalam bahasa Ibrani artinya gini. Saking kencangnya itu angin, bayangin ini, sekencang apa angin yang bisa bertiup untuk menguak air laut. Coba bayangin dulu deh. Gimana itu air harus terkuak, terbelah, kalau cuma dengan tiupan angin yang sepoi-sepoi. Gitu. Bisa nggak? Nggak akan mungkin. Ini kencangnya kayak apa coba? Karena perantaranya Tuhan adalah angin timur yang keras. Menguak angin timur yang keras. Nah, dari bahasa Ibraninya, saking kencangnya itu angin, sampai dia dapat mencabut patok kemah-kemah orang Israel. Sebetulnya, harusnya orang Israel pada saat itu diperhadapkan, itu mereka punya opsi. Opsi pertama, mereka akan berteriak sama Musa gini, Musa, stop, bilang sama Tuhan, hentikanlah anginnya. Kita udah banyak masalah, kenapa ditambah masalah baru lagi? Mungkin hari ini lagi ngalamin masalah yang ini belum selesai, udah datang lagi yang lain. Masalah 2 belum selesai, datang lagi masalah 3. Tuhan kenapa bertubi-tubi? Misalnya, aduh ini aja belum beres Tuhan, ini udah datang lagi. Gak habis-habis masalah aku ya. Misalnya ditipu orang, belum bisa bayar, misalnya ada orang gagal bayar, begitu kita sendiri nggak bisa bayar. Masalah ekonomi misalnya, kok bertubi-tubi Tuhan? Mungkin lagi ngalamin masalah bertubi-tubi, tapi tenang, jangan terlalu cepat menilai Tuhan. Karena mungkin masalah yang terakhir itu adalah media Tuhan, caranya Tuhan untuk menguap air laut, untuk membuka jalan baru buat kita. Kalau bangsa Israel berseru-seru sama Musa, Musa stop, kita udah nggak tahan. Ini juga masalah, sekarang tambah lagi masalah angin. Kencang banget. Udah deh stop, bilang sama Tuhan, berhenti aja. Kira-kira nih, kalau angin itu di stop, mujizat terjadi nggak? Angin timurnya satu-satunya media Tuhan kan. Nah, kalau angin timur itu nggak ada, kira-kira laut kebelah nggak? Orang Israel bisa lewat nggak? Jangan terlalu cepat menilai Tuhan. Kalau masalah demi masalah datang bertubi-tubi, percayalah. Pasti ada maksud dan rencana Tuhan dari segala sesuatu yang terjadi. Dan semuanya adalah untuk kebaikan kita. Amin. Amin ya. Oke. Kunci yang ketiga. Next slide. Terakhir. Oke. Terakhir ya. Kunci yang ketiga yang terakhir itu adalah berhenti bertanya. Belajar mencukupkan. Ini nggak enak. Tapi ya saya harus bagiin. Yang pertama tadi apa? Mulai percaya. Yang kedua, mulai melangkah. Yang ketiga, belajar mencukupkan. Ini nggak enak. Gini ya, setelah selesai mereka menghadapi laut Tebrauni, akhirnya dibelah Tuhan. Mereka lewat di tengah-tengah itu. Setelah mereka sampai di ujung, mereka selamat. Tiba-tiba Tuhan menguak kembali air laut itu sehingga berbalik. Apa yang terjadi? Tentara Mesir yang mengejar mereka hanyut semuanya oleh air laut itu. Untuk bangsa Israel bersyukur, bersukacita, mereka lepas dari masalah. Makanya muncul tarian Miriam yang terkenal tuh. Muncul juga nyanyian-nyanyian Musa sebagai ucapan syukur. Nah, tapi
Tapi itu nggak bertahan lama. Kenapa? Karena setelah itu mereka masuk ke 3 hari 3 malam dalam padang gurun syur. Di padang gurun itu mereka nggak menemukan air. 3 hari 3 malam. Nah, setelah mereka masuk ke padang gurun itu, 3 hari 3 malam berjalan, akhirnya mereka menemukan satu sumber mata air. Tapi apa yang terjadi? Waktu sumber mata air itu dicedok dan dirasain, ternyata airnya pahit. Mungkin ini juga lagi terjadi sama hidup kalian. Ya, di mana mata air kehidupan kita berubah menjadi pahit. Sumber kehidupan kita berubah menjadi pahit. Pekerjaan lagi pahit. Penghasilan, bisnis lagi pahit. Segala sesuatu yang membuat engkau tadi punya sukacita gitu kan. Tapi jadi pahit semuanya. Sumber sukacitanya lagi pahit. Sumber damai sejahteranya di bumi ini lagi pahit. Apapun itu. Sumber kekuatan di bumi jadi pahit. Kesehatan jadi pahit misalnya. Sumber kehidupan berubah jadi pahit. Mungkin itu lagi terjadi. Waktu itu terjadi, muncullah ada kisah ini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ayat berikutnya. Keluaran 15 ayat 4 ya. Lalu bersungguh-sungguhlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Tuhan menunjukkan sama Musa sepotong kayu dong. Sepotong kayu loh ya. Musa ngelemparin kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ini menarik. Tuhan nggak suruh Musa untuk membuka sumber mata air baru, nggak. Sumber mata airnya tetap sama, yang pahit itu. Tapi Tuhan suruh apa? Suruh Musa ngambil sepotong kayu. Ya, sepotong kayu dalam bahasa Ibrani itu katsaf. Punya arti menutup atau mengencangkan. Ya, ilustrasinya itu seperti orang mengikat pinggang yang kuat-kuat. Ilustrasinya gitu. Ini bicara soal belajar mencukupkan. Ternyata ada kalanya mujizat tuh nggak selalu bicara soal pertambahan. Mobil 1 jadi 2, 2 jadi 3 misalnya, 3 jadi 4, motor 1 jadi 2, 2 jadi 3, rumah 1 punya rumah lagi, jadi 2. Jadi mujizat nggak selalu bicara pertambahan. Setuju nggak? Nggak enak kan ya? Ya nggak enak memang. Saya harus bagiin. Ya, mujizat itu terkadang bukan soal penjumlahan. Tapi terkadang mujizat juga harus bicara mengenai bagaimana kita belajar mencukupkan. Mungkin hari ini lagi harus belajar mencukupkan banyak hal. Gak bisa beli apa yang dibutuhin, yang dimau. Gak bisa makan semewah dulu mungkin. Gak bisa liburan. Gak bisa pergi ke mall, beli barang suka-suka misalnya. Mungkin sekarang lagi nggak bisa mendapatkan apa yang kalian pengen gitu. Momen-momen masa-masa manis itu mungkin lagi hilang. Dulu aku bisa beli ini, sekarang enggak kok Tuhan, nggak bisa beli. Usaha orang tua lagi nggak baik, aku juga jadi nggak bisa. Tapi dengar, waktu kayu itu dilempar, waktu sepotong kayu itu dilempar, waktu kita belajar mencukupkan,
mengencangkan ikat pinggang, air yang pahit berubah jadi air manis. Dalam bahasa Ibrani kata manis artinya apa? Menjadi menyenangkan. Waktu kita belajar mencukupkan, mengucap syukur dengan apa yang kita punya, belajar melihat terus ke atas, ke Tuhan, ternyata banyak banget orang yang lebih susah gitu dari kita. Dengan demikian kita akan lihat, oh favor Tuhan buat hidup kita tuh ada. Perkenanan Tuhan tuh masih besar buat kita. Masih berlimpah. Dan kita mulai bisa bersyukur sama Tuhan. Kalau kita tetap bisa bersyukur, keadaan aku masih baik. Masih di saat itulah ucapan syukur kita sama Tuhan itu menjadi manis di telinga Tuhan. Ini mungkin gak enak ya. Kayak aduh harus kencingin ikat pinggang. Tapi firman Tuhan bilang gini. Kisahnya gak berhenti. Waktu kita belajar mencukupkan, belajar melangkah percaya, bergerak, dan mereka belajar mencukupkan. Akhirnya Tuhan apa? Bawa mereka kemana? Coba lihat slide berikutnya. Coba slide berikutnya. Oke. Tuhan bawa mereka kemana? Ke Elim. Kenapa namanya Elim? Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Ini bicara berkat yang gak pernah dibayangkan. Gak pernah timbul dalam hati. Tuhan bisa sediakan. Kuncinya apa? Be survivors. Jadilah orang-orang yang bertahan dalam goncangan. Sebab setelah goncangan, pasti akan selalu ada berkat yang gak terduga dari Tuhan di balik segala sesuatu. Karena firman bilang, kalau belum akhir. Sebab akhir dari segala sesuatu, Tuhan akan bikin baik. Jadi kalau keadaan kalian lagi nggak baik, belum baik nih, percaya, it's not the end. Ini belum akhir dari cerita hidup kalian. Karena Tuhan akan bikin akhirnya happy ending. Semuanya akan menjadi baik. Oke, amin ya. Nah, tahu nggak sih bukan beberapa bulan yang lalu sih, tapi sekitar sebelum aku berangkat ke Vietnam, itu aku mulai nggak enak lah di hidung kan. Terus tiba-tiba itu kondisi bisnis aku juga lagi cukup goyah gitu ya, lagi kurang baik, lagi tergoncang, belum lagi bisnis dari kakek juga lagi nggak baik gitu kan. Dan aku cek ke dokter, ternyata dokter vonis aku sinus. Nah bedanya sinus aku ini bukan seperti sinus orang-orang yang mungkin tergenang di sini cairannya gitu kan. Sinus yang di sini beda. Sinus aku itu adalah sinus yang jaringannya itu di tengah. Jadi aku memang cuma pusing, tapi sinus aku tuh masuk ke dalam sinus kering gitu. Sinus kering yang beda dengan yang lain. Kalau orang sinus kan kelihatan ya, biasanya tergenang cairan di sini kan bisa disedot, terus mungkin dari suara penciumannya atau jadi kayak orang pilek gitu kalau ngomong. Kalau aku enggak gitu. Dan aku sampai udah CT scan aku lupa 12 atau 24 lapis lah gitu kan. Karena dokter bilang gini, ini cukup berbahaya kalau kamu nggak mau operasi. Kalau kamu nggak mau operasi, ini cukup berbahaya karena jaringan yang aku kena itu yang di tengah sini banget. Jadi Tuhan lagi jadinya. Dokter pengen aku operasi supaya dilihat jaringannya itu berbahaya apa enggak. Karena kalau berbahaya itu nanti kalau misalnya aku nggak maintain pengobatan, aku tuh bisa kena meningitis, radang otak. Nah, jujur di posisi aku juga lagi banyak goncangan hidup, ya ekonomi, ya kan, dalam bisnis, terus banyak hal lah gitu kan. Duh,
Tuhan. Ini pun yang aku pernah alamin gitu. Aku nggak akan pernah men-sharing-kan sesuatu yang nggak pernah aku alami gitu. Waktu itu aku harus operasi dan waktu itu dokter bilang untuk membuka jaringan setipis itu sebenarnya di Indonesia sudah bisa, tapi nggak bisa menjamin lebih baik. Kalau kamu mau ya silahkan kamu berangkat ke Singapura mungkin yang lebih oke buat kamu gitu. Aku cerita sama pacarku, sama keluarga semua gimana ini gitu. Satu ketika di malam itu aku bilang gini, Tuhan, aku bersyukur sama apa yang Tuhan kasih ke aku sekarang gitu. Tapi kok Tuhan aku harus kayak gini lagi ya? Aku harus digoncang di bisnisku banyak banget, ditipu customer puluhan juta, dibolari duit, digoncang di usaha properti kakekku yang justru memang aku dan dia sama-sama jadi sumber kehidupan buat keluarga kita, diguncang di situ. Tapi aku harus survive. Aku nggak boleh memperlihatkan bahwa aku tidak baik gitu. Cukup Tuhan yang tahu bahwa aku lagi berjuang untuk keadaan itu. Tiba-tiba ke dokter dan aku tanya dokter, oke, biaya berapa biaya operasi sekian? Wow, besar juga ya di kondisi yang memang bisnisku lagi kolaps. Sampai satu titik di mana aku cerita sama papa rohaniku kan, aduh gimana ya Pak? Aku bilang, Pak aku bingung banget nih. Dia bilang gini, share, bertahan. Akan ada mujizat besar yang Tuhan mau bikin buat kamu. Di situ aku belum mengerti bahwa masa sih? Tapi ya udah, aku mulai belajar percaya. Aku mulai belajar percaya bahwa iya, Tuhan pasti kalau dulu Tuhan bisa kasih mujizat sama aku, Tuhan bisa memperbaiki kehidupan aku, membalikan kehidupan aku, ya kenapa sekarang nggak bisa? Pasti Tuhan juga bisa. Oke, aku mulai percaya. Aku mulai melangkah. Tabungan demi tabungan yang kupunya, aku pakai berobat. Aku tanya sama dokter, dok, bisa nggak sih kalau nggak operasi, udahlah maintain obat aja deh, nggak apa-apa deh. Sekali makan obat sampai 8-10 macam. Yang kenyataannya tuh aku nggak bisa makan obat. Orang yang nggak bisa makan obat sebenarnya. Tiap makan obat tuh nangis, aduh gitu, berat banget. Dan waktu itu dokter bilang gini, oke, aku sampai apa tuh namanya, endoskopi juga, CT scan juga, banyak hal yang aku lakuin gitu untuk jaringan sinusku ini. Sampai akhirnya dokter bilang gini, oke deh, gini, perkembangan kamu cukup baik, semoga kalau aku kasih satu obat ini, didampingi obat lain, semoga ini bisa ngebantu kamu untuk nggak jadi operasi. Dan ini cukup meminimalisir cost yang harus keluar ketika aku operasi dan setelah operasi dan obat setelah operasi. Jauh banget. Memang obatnya cukup mahal. Jadi gini, inget banget, ke rumah sakit waktu itu cuman bawa uang sekitar 800 ribuan. Ya aku pikir cuman mau cek doang, kayaknya cukup lah bawa segitu kan. Gitu. Terus ya udah bawa cash. Akhirnya aku beli, udah dicek sama dokter, ya udah nanti obatnya nih ya, cobain ya 10 hari aja maintain-nya. Nanti kita lihat udah 10 hari apakah kamu nggak usah operasi atau enggak. Nah, udah tuh beli ngantri nih di tempat obat kan. Oh, dengan pede kan. Oke lah, nggak usah operasi imanin. Dipanggil tuh namaku kan sama bagian administrasi, ya Ibu Shirley gitu kan. Tahu nggak sih tagihan yang harus aku bayar untuk obat? Hampir 4 juta sih, 3,9 berapa. Yang bawa duit yang cash cuma 800 ribu. Aku bengong, aku bilang, ini nggak salah. Ini nggak salah obat kan, aku bilang gitu kan. Karena dokter juga nggak ngomong ke aku harganya berapa. Cuma dokter bilang ini obat agak mahal. Cuman di luar ekspektasi aku yang wow gitu. Cuman memang jauh banget lebih murah dibandingkan dengan aku harus operasi gitu kan. Jauh banget. Karena operasi aku tuh aku harus pakai asuransi aku yang khusus gitu, nggak bisa BPJS untuk THT. Nah, udah gitu, enggak Bu, bener kok. Sampai si orang administrasi telepon ke dokter, dok ini bener kan obatnya ini? Iya. Dan ternyata obat yang dokter bilang untuk gantiin operasi itu, 1 kali makan obat itu harganya 175.000, sehari aku harus makan 3. Dikali 10 hari didampingi dengan obat-obat yang lain. 3 kali itu. Oke, nggak apa-apa.
Ya udah bayar tuh pulang 10 hari ya, oke. Selama 10 hari itu aku doa puasa, aku nggak diam, aku melangkah kan. Aku doa puasa, minum obat, belum lagi obat yang disemprot ke hidung, memaintain kehidupan dengan baik, makan makanan yang sehat selama 10 hari itu. Demi aku nggak mau operasi karena aduh kalau aku operasi siapa juga yang mau nemenin, jagain gitu karena orang-orang pada sibuk semua. Singkat cerita di hari ke-4 ke-5 itu tiba-tiba aku dikasih tahu sama temenku kan, "Syar, udahlah lu lagi butuh duit gede kan, belum lagi lu mau nyiapin merit, ya sebenarnya lu nggak kekurangan sih, cuma lu butuh duit lebih, iya sih. Udahlah kerja ke luar negeri mau nggak?" "Ah males," aku bilang gitu. "Udah di perusahaan gue aja," dia teman aku yang di luar negeri. Aku bilang, "Nanti deh, nggak mau." Tapi omongan dia tuh kepikiran sama aku. Terus aku bilang, "Ah udahlah aku cari-cari aja deh, nggak mau di tempat dia," gitu. Cari-carilah aku kan. Oh oke, ngelamar nih. Di satu perusahaan, klik banget perusahaan itu sama aku, akhirnya aku ngelamar. Singkat cerita, besoknya aku di-kontak by email, terus mereka minta kontak aku and then interview by call online. Dan aku diterima. Ya udah mau berangkat kapan? Singkat cerita gitu kan. Tapi dengan posisi aku masih berjuang dengan rasa sakitku itu. Ya udah awal tahun aja gitu. Singkat cerita awal tahun deh jadinya Januari berangkat. Ya udah oke. Dan 10 hari setelah aku berdoa puasa, aku ngejalanin itu semua ke dokter nih. Dan ketika dicek, dokter heran karena aku bilang gini, hari ke-9 terakhir sebelum aku ke dokter, aku doa sama Tuhan, aku bilang, "Tuhan, kalau misalnya besok aku sembuh, berarti emang Tuhan izinin aku berangkat untuk pergi ke luar negeri untuk kerja. Karena aku pengen semuanya baik, gak mau kekurangan, gak mau gini lagi karena aku jadi kepala keluarga, aku cukup membiayai banyak orang di rumah, jadi itu bebanku gitu. Gak mungkin aku harus gini-gini aja, aku harus move on." Oke, hari ke-10 ke rumah sakit dan nunggu dokter lama dan dokter bilang, "Share, this is good news buat kamu." "Kenapa, Dok?" "Gak perlu operasi. Kamu sembuh total." Sampai aku cek lagi, CT scan lagi, ronsen lagi, endoskopi lagi, semua jaringan dicek dan aku sembuh total dengan obat-obatan itu. Dan aku singkat cerita aku berangkat, tadinya kan mau Maret ya, tapi nggak jadinya Januari. Dan tahu nggak sih, pada saat aku pergi ke sini, jabatan yang dikasih sama aku itu cuma, udahlah ngelamar admin aja deh. Ya gaji lumayan lah udah 9-10 di tangan. Gak apa-apa admin doang. Datang ke sini, nggak taunya perusahaan yang aku lamar dan aku cari adalah perusahaan yang temen aku tawarin ke aku. Itu perusahaan temen aku yang dia kerja gitu. Jadi di sini pas nyampe sini tuh shock. Hah, ketemunya sama lo? Loh, lo lamar di perusahaan gue kok nggak bilang sama gue gitu kan? Ini semua nggak kebetulan dan ternyata Tuhan promosiin aku di saat aku pertama datang ketika aku ngelamar jadi admin dan ternyata Tuhan kasih aku jabatannya bukan itu, di atas itu dengan gaji yang di atas itu. Dan aku ngerasa gila ya, emang bertahan. Makanya pas aku selesai, aku telepon papa rohani aku terus dia bilang, "Makanya share, taat, bertahan. Tuhan membuka mujizat buat kamu dan sekarang mujizatnya lagi Tuhan nyatain dalam hidup aku gitu." Capek. Bayangin, 12 jam kerja, nggak ada off. 2 shift. Nggak ada off. Aku tidak ada jatah libur loh ya. Selama 1 tahun kemarin lagi kontrak, itu nggak boleh libur loh. Kamu mau sakit, mau gimana kamu kerja. Nggak ada tapi-tapi gitu. Sekarang aku udah 1,5 tahun, and I'm done with this. Selesai. Karena aku harus pulang, aku harus urusin masa depanku, semua yang ku cari sudah lebih dari cukup, Tuhan udah cukupin lebih dari yang aku mau, aku harus pulang, ngurusin keluarga negaraan aku, untuk mau merit dan lain-lain, ngurusin komsel-komselku yang di Singapura yang aku tinggal, dan
multiplikasi Tuhan kasih dalam hidup aku gitu. Dan semoga aku juga mau dengar hal-hal baik dari semuanya gitu. Dan semoga ini bisa menjadi berkat firman-Nya juga menguatkan. Ingat, kalau Tuhan bisa ngelakuin itu sama aku, itu juga bisa Tuhan lakuin sama kalian. Percaya, jalanin step by step-nya. Oke? My time is up. Thank you for listening. Kembali ke Awan atau Hardy mungkin. Thank you ya. Terima kasih. Wow. Thank you so much buat Cici, firman Tuhan yang sungguh menguatkannya teman-teman buat siap kita. Bagaimana kita diajar kembali untuk bertahan dalam situasi apapun ya teman-temannya. Dan aku juga melihat bahwa bagaimana Tuhan menolong Cici dari kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyembuhkan Cici dari sakitnya hingga Tuhan menyatakan langsung. Tuhan bilang sembuh langsung. Wow, Tuhan baik banget. Thank you buat Cici atas firman Tuhan dan kesaksian sungguh memberkati ya Ci ya. Mungkin kalau aku boleh turing juga kayak Ci ya, kesaksian sedikit Ci, kalau boleh ya. Oke, jadi gini teman-teman. Jadi gini teman-teman, mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar kesaksian aku, mungkin Melinda atau Kak Hati juga udah pernah ya. Aku mau bagi juga buat teman-teman di grup Barashit ya. Dulu bagaimana Tuhan menyatakan papi aku sembuh dari COVID-19, teman-teman. Jujur waktu itu aku tuh pertama kali aku ingat banget. Waktu itu kita lagi dalam perjalanan mau pergi dan papi itu situ udah dalam keadaan batuk-batuk gitu loh. Dan aku nggak bisa bilang mamiku panokan ya, enggak. Mamiku bilang ini kalau papi kan batuk gitu kan, udah kan nggak apa-apa gitu kan, memang biasa kan. Aku cuma bilang gini, mungkin papi cuma emang batuk biasa kali ya. Papi kan juga emang udah biasa batuk kan kalau di rumah gitu loh. Akhirnya singkat cerita, mami bilang, ya udah saat antigen malam semua ya. Aku langsung shock dong, panik. Kok papi yang sakit, kenapa gue ikut korbannya? Shock juga kan. Aku udah mau itu udah kayak gitu. Tuhan kenapa gue yang ikut swab? Kenapa nggak papi gue aja gitu loh. Dan akhirnya malamnya semua di swab dan puji Tuhan hasil aku dan mamiku negatif gitu loh. Tapi aku bingung kenapa papiku nggak keluar hasilnya gitu loh. Nggak keluar hasilnya dan aku bingung banget kan. Aku bingung nih antara mami yang emang nggak mau ngasih tahu atau emang bagaimana, aku tuh nggak ngerti. Akhirnya kata mami bilang ini, Owen papi mesti dikarantina 2 minggu. Aku shock banget karena teman-teman gini, pribadi aku tuh yang paling dekat dengan papi saya pribadi ya. Bahkan karena pun juga udah tahu ya karena ya aku dekat banget sama papi aku gitu. Ya udah kayak semanja-manjanya udah dekat banget gitu. Sampai segitu shocknya aku dengan papi mesti karantina 2 minggu di rumah. Akhirnya aku kayak tanya Tuhan, kenapa kok Tuhan biarkan ini terjadi dalam hidup aku? Kenapa enggak orang lain sih Tuhan? Kenapa Tuhan biarkan papi loh? Ini papi yang orang aku sayangin gitu loh. Akhirnya singkat cerita, aku nggak peduli lah itu mau jam malam, kayak mau jam pagi, kayak siang, kayak malam, bodo amat. Aku nggak bikin jamnya. Aku cuma ajak papi yang bilang ini, Pi, dua bareng yuk, gitu kan, dua bareng. Dan akhirnya bukan hanya papi, bukan hanya aku, bukan hanya papi, tapi semua teman-teman dari komsel aku, dari waktu itu dari Blessing, sharing is caring, bahkan aku semua mendoakan papi yang terbaik. Dan akhirnya puji Tuhan pas hari apa ya aku lupa, aku pagi-pagi sempat bangun tidur ya. Aku waktu itu belum doa, belum ngapa-ngapain dan aku tuh langsung nyari papi. Aku bingung loh, papi kemana kok mobil di garasi kok udah nggak ada. Aku yang sama pembantu, Mbak, papi kemana Mbak? Gitu kan, wah kurang tahu kok Owen kan. Aku langsung telepon papi, aku bilang, papi di mana? Gitu kan. Papi di perjalanan Owen loh, pokoknya papi kan mesti di karantina, gitu kan. Kata papi, iya Owen, papi udah sembuh. Hah? Sembuh dari mana? Kan papi kan masih karantina, Pi, gitu kan. Aku tanya gitu papi. Papiku bilang ini, iya Owen, puji Tuhan tadi pagi, papi udah ke lab Prodia ya, lab Prodia dan kata lab Prodia, papi udah dinyatakan negatif, teman-teman. Aku kayak wow.
bersyukur banget teman-teman buat kebaikan Tuhan, apa yang aku rasakan selama penyertaan Tuhan tuh aku benar-benar merasakan banget ya teman-teman, bagaimana Tuhan menolong Papi dari awal sakit, dibilang COVID ringan, ya COVID ringan. Aku mesti jaga jarak sama Papi, nggak bisa peluk dia kayak dulu. Tapi bagaimana aku melihat penyertaan Tuhan sungguh luar biasa banget teman-teman. Tuhan Allah yang baik, Jehovah Rafa, tuh aku merasakan juga teman-teman. Dimana bukan hanya Papi, bahkan aku pun dulu yang pernah sakit demam teman-teman. Sakit demam, aku takut banget, udah berpikiran cabang kemana-mana. Aku aku bilang Tuhan, aku tahu aku lagi sakit demam, tapi jangan biarkan aku kena COVID. Tuhan tolong sembuhkan aku. Waktu aku sakit demam, teman-teman, sakit demam, dan aku ingat banget angka 38,2 itu tertinggi banget teman-teman waktu aku demam. Tapi bagaimana akhirnya aku cuma bisa doa dan aku nangis dalam hati, Tuhan sembuhkan aku di hari berikutnya. Akhirnya normal hasil dari termometer aku 37,6. Aku ingat banget Tuhan baik banget teman-teman. Aku cuma bisa bilang, God, thank you God for your miracle so great, buat kebaikan Tuhan yang sungguh aku bisa rasakan. Bahkan mamiku pun juga sakit waktu itu, juga aku doain Tuhan sembuhkan sekeluarga aku. Wow, teman-teman, aku cuma mau bilang, tetap percaya pada rencana Tuhan, apapun yang terjadi, tetap bertahan seperti tadi yang Cici bilang ya, Ci ya. Thank you so much teman-teman yang udah mendengarkan kesaksian aku. Biarlah ini bisa memberkati buat teman-teman semuanya. Itu sih bisa aku sharingkan. Terima kasih, Yesus memberkati. Ardi ada mau nambahin, Ardi? Halo guys, apa kabar semua? Kabar baik ya. Yang aku ajakin masukin grup pada nggak ikut. Bentar. Lagi pada on kamera semua ya. By the way, kita ambil foto dulu bentar dong, mumpung lagi on kamera. Bentar ya, Har ya. Oke, siap. Aku nggak lama-lama, aku bentar juga. Yuk kita on foto dulu dong. Oke, Ci. Yuk, teman-teman. Foto dulu bentar ya. Oke. Yuk, siap ya. 1, 2, 3. Bentar, ada yang masuk bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, teman-teman. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Lanjut, Har. Ya. So, ini pertemuan keberapa, Ci? Ini ibadah keberapa? Kedua ya, dari Barasit. Ketiga. Berarti aku sudah melewatkan 2 kali. Aku jadi lupa. 3 benar. 3, Ci. 3. Berarti aku satu pertemuan 1 sama 2 ikut nggak sih? Enggak kayaknya ya. Enggak, lu nggak ikut. Ya, yang ikut ya berarti aku melewatkan 2 pertemuan terakhir karena ya itu. 2 lu ikut. Kemarin lu ikut. Mana ada HP tante. Oh iya ya, aku pakai HP tante ya. Ibadah pertama doang lu nggak ikut. Ibadah pertama. Oh iya, ding. Ya, ibadah pertama. Aku nggak ikut karena ya, lah HP ku kena COVID. HP-nya kena COVID. Ya, that's why aku jadi ibarat kata tuh kayak disuruh puasa main HP sama Tuhan. Udah main HP mulu. Tapi sebenarnya bukan main HP doang sih. Karena di HP ku gak ada permainan, gak ada game. Memang gak pernah pakai game di HP. Dan yang penting tuh aku pakai HP ya buat pelayanan. Which is pelayananku di online, share devotion, share PPT, dibagi saat itu juga. Ya udah. So, kalau buat teman-teman yang
HP-nya lagi baik-baik aja sebelum terkena COVID kayak HP-ku, nanti diisolasi mandiri. Ya, jangan lupa kalau keluar HP-nya dikasih masker. Kalau habis dipakai cuci tangan, cuci pakai sabun dengan air mengalir. Enggak, jangan ikutin. Canda doang. Ya, biar HP-nya nggak kena COVID. Karena nggak pegang HP, kan kita anak milenial zaman sekarang tau lah ya, kalau nggak pegang HP sehari rasanya kayak ada yang kurang gitu ya kan, seolah-olah tuh dunia dalam genggaman gitu. Ada yang nyari, tahu. Lo ada yang nyari nggak? Gua mau ada yang ada siapa ada, jangan salah, ada yang nyari gua. Ya makanya. Nyokap. Puasa boleh, tapi Nyokap. jangan ngomong juga. Iya ada, ya kan. Terus apa namanya, harus nggak pegang HP cukup lama. Pikir juga ini pelayanan gimana, PPT gimana, banyak adik-adik rohani juga yang bukan terlantar sih, kayak apa ya istilahnya tuh, ada nggak ada kabar dari aku atau segala macam gitu kan. Dan ya mungkin itu yang maunya Tuhan untuk proses aku, biar apa ya, biar dikasih waktu buat ngerasain gimana rasanya kayak udah nggak pegang HP seperti ini, bisa nggak sih gitu. Dan yang aku dapat selama aku nggak pegang HP beberapa, kurang lebih seminggu ada kayaknya, aku ninggalin di akun rohani, di apa namanya, bagi satiku juga. Terus ya yang baiknya Tuhan gini, walaupun aku nggak bisa share, pelayananku berhenti sementara waktu karena memang aku rusak, tapi Tuhan punya banyak cara buat lanjutin itu. Buat apa yang udah aku lakuin, pasti selalu ada orang yang bantuin. Padahal aku sebelumnya belum pernah cari orang atau antisipasi. Kalau aku tahu pasti HP-ku bakal rusak hari apa, aku pasti bakal bilang dulu entah sama siapa, nanti aku kasih materinya. Nanti minta tolong bantu kirim ke bagi satiku semuanya. Ya, aku bisa minta tolong teman dari pastoral tim atau siapa. Tapi aku nggak tahu kapan pastinya, dan itu pun mendadak. Dan baiknya Tuhan adalah dia selalu kirimkan orang yang dia percaya buat lanjutin apa yang udah aku lanjutin. Dan itu pun aku nggak minta, ya aku cuman bilang HP aku lagi rusak, udah itu doang, dilanjutin sama ya. Kalau si Rena bilang rekan sekerja Allah. Kalau si Rena bilang kalau kata Rena nih, Rena masih ada sama sisternya. Nah, dan itu pun aku nggak tahu kalau dia bantuin. Ternyata selama aku nggak aktif di grup, sampai Pastor David nanyain juga, kok nggak kelihatan apa atau segala macam. Dilanjutin lah untuk kirim PPT. Dia yang cover. Jadi setiap hari dia kirim PPT di semua grup bagi satiku. Setiap hari dikirim, dia yang kirim. Terus dia sempat chat, tanya kabar, minta maaf, udah apa ngelanjutin buat nerusin renungan meskipun belum izin sama aku. Dan di situ, no, kamu nggak salah, aku justru yang makasih gitu, karena kamu udah lanjutin doang sih. Terus ya apalagi ya, oh iya, kalau ngomong-ngomong soal badai Ci, kan tadi ditanya, dibilang udah ngelewatin atau lagi ngalamin, lebih ke ya kalau menurut aku sih kita semua masih berada dalam badai, kita masih sama-sama dalam badai. Jadi ya kita belum berhasil atau belum finish, kita baru kita mulai, entah kita baru mulai atau kita sudah di tengah jalan, yang terpenting kita belum finish. Jadi ya kita masih dalam mengalami badai. Oh iya, aku mau laporan dulu deh daripada ntar ditanyain. Yang aku dapat dari yang Ci tadi sharing, ini aku laporan nggak apa-apa toh Ci? Iya. Biasa. Nih yang aku dapat nih, kan ada 3 poin tuh tadi yang sebutin. 1, percaya. 2, melangkah. 3, belajar cukup atau mencukupkan. Ya. Yang pertama bertahan kan. Kedua berserah. Kalau berserah ya harus percaya. Udah satu paket.
Kalau berserah tapi belum percaya, nggak bisa. Yang ketiga, apa namanya, belajar percaya kan. Setelah berserah, habis itu belajar percaya. Eh, aku suka nih kata-kata tadi yang di keluaran berapa Ci tadi? Yang Yang dibilang mana? balik. Yang poinnya balik Hmm. kembali. Balik kembali. Ah, balik kembali. Aku suka sebutnya pulang. Mm-mm. Pulang. Ya, yang lu bilang tadi benar, kalau ada kata balik kembali berarti kita udah pernah lewat situ dong. Iya, Keluaran Kalau 14 ayat 1 sampai 2. ya, kalau dibilang balik kembali berarti kita udah lewat ke situ dan udah pernah tempat itu. Kalau belum pernah ya nggak akan pernah bisa bilang balik kembali. Sesuai Tuhan bilang kalau udah pernah untuk melewati itu atau macam, kalau mau diproses sama Tuhan harus mau bertahan, harus taat, berserah, percaya. Dan karena yang Tuhan kasih buat kita tuh pun nggak lebih dari kekuatan kita gitu. Di 1 Iya. Korintus 10 ayat 12 bilang kan, pencobaan itu kan nggak lebih dari kekuatan kita. So, aku juga baru puji Tuhan beberapa hari kemarin aku sempat dikasih sakit sama Tuhan, tapi bukan COVID. Sempat mikir ada intimidasi overthinking, dan aku tahu itu si jahat. Jujur gak pernah terpikir untuk sampai segitunya banget. Dalam arti memang COVID ini udah ada sejak lama di Indonesia, dan aku tahu COVID itu real, COVID ada, COVID beneran nyata, nggak dongeng, nggak cerita rakyat, ya, dan udah terbukti bikin Indonesia kehilangan banyak orang, ya, populasi manusia di Indonesia semakin lama berkurang karena COVID, ya, dan banyak kota-kota besar dan daerah-daerah yang terkena dampak yang luar biasa. Baru-baru ini nih di Semarang, dahsyat, tetangga baru ada yang COVID positif. Jadi ntar keluar rumah harus pakai masker, nggak bisa nyantai-nyantai lagi, nggak boleh main-main. Ya, selama 24 tahun aku nggak pernah se-overthinking kemarin. Isi tahu, Melin tahu, dan di situ aku sadar bahwa no, aku nggak harus mikir yang kayak gitu. Hampir tiga atau 2 hari ya, 2 hari. 2 hari tumbang, 2 hari enak badan, kepala pusing, yang nggak karuan banget rasanya. Di situ pikiran jadi chaos. Ya, berita kiri kanan COVID. Terus belum lagi dengar adik-adik karena positif. Belum lagi tetangga positif. Belum lagi ada yang meninggal COVID positif lagi. Itu jadi kayak apa ya? Intimidasi itu datang. Padahal aku tipe orang yang cuek kalau misalkan itu nggak penting buat aku. Mau berita itu tiap hari ngomongin tentang COVID, ya udah. Dan aku nggak terlalu pikir panjang. Karena aku nggak mau pikiranku terkontaminasi dengan hal-hal yang mengintimidasi. Iklan aja nggak mempan, tapi ketika aku lihat di lapangan, di real life, ya, yang di iklan nggak mempan tapi itu runtuh di real life, aku dengar sana sini. Ya, di situ jadi overthinking pikiranku. Jadi kemana-mana nih. Habis balik dari Klaten ambil HP, ya, malamnya nih otak sama hati sama pikiran nggak sinkron, berantem. COVID gimana ya? Ini aku kenapa nih? Padahal aku nggak pernah mikir sampai ke segitunya loh. Tapi kok perasaan kok jadi gini, kenapa nih ini? Ada yang salah nih. Kenapa sih? Sampai mikir sampai mengarah ke sana gitu loh. Kalau gue COVID, nggak punya kakak, gue nggak punya adik, apalagi gimana? Ini segala macam mikirnya udah sampai ke sono. Nggak ngerti lagi deh. Ya, di situ ya aku cerita semua sama Cici, gimana Cici ini segala macam. Jangan mau diintimidasi sama si jahat, gini segala macam. Dan aku diem, aku mikir, ini memang terlalu nih overthinking. Terus mesti gimana dong? Ya udah, datang ke Tuhan deh sama. Dia kangen sama lo, dia sayang sama lo, hidup lo masih panjang, nggak mikir yang aneh-aneh. Oke. Ya udah, cuman bisa datang walaupun nggak bisa ngomong banyak. Emang bener-bener nggak bisa ngomong apa-apa, karena aku aja nggak ngerti kenapa bisa sampai segitu.
Padahal aku nggak pernah kayak gitu sih jujur. Bener, aku tuh nggak pernah sampai situ banget. Tapi kemarin tuh bener-bener overthinking yang parah habis. Yakin. Itu udah parah banget gitu. Sampai segitunya aku kayak sampai mikirnya nanti gimana ini segala macam ini. Padahal itu pun belum terjadi di aku kan. Padahal itu aku belum ngerti aku emang beneran positif atau enggak gitu. Padahal kan itu belum pasti. Dan seperti yang lo bilang, thank you udah remind, apa yang kita khawatirin, apa yang kita takutin, ya, itu yang akan terjadi ke kita. Dan di situ oke, aku terima lagi deh. Oke, salah, tenang, tarik nafas, tenang dulu, dipikir, oh iya, ini nggak bisa nih terusan gini. Karena pala udah pusing, mungkin nggak hilang-hilang 3 hari, pala pusing nggak hilang 3 hari, terus tambah lagi intimidasi dari si Jad, kan? Dia pakai apapun cara itu buat kita supaya kita ngerasa down, kita ngerasa berpikir negatif atau berlebihan. Di situ aku mulai sadar dan ya udah, ya kan, Matius 11:28 ingetin lagi kan, suruh datang ke Tuhan kan, dikasih tawaran, tinggal kita mau apa enggak. Nah, tapi Tuhan udah kasih tawaran, ya udah datang cari Tuhan. Ya nggak bisa ngomong banyak, tapi aku percaya dia ngerti. Nah, dia melihat hati. Ya dia melihat hati, tanpa aku cerita pun sebenarnya dia udah ngerti, tapi dia pengen buat aku cari dia, cerita sama dia, ngomongin semua sama dia, akui semuanya sama dia, saya berserah, nanti pulih. Dan ya dia dokter di atas segala dokter, dia tabib yang agung, dia Allah yang menyembuhkan, Jehovah Rafa. Nggak ada satupun yang nggak bisa dia sembuhkan. Kalau Tuhan udah bilang iya, nggak ada seorang pun yang bilang tidak. Dan itu yang aku pegang. Kalau soal apa namanya, penyertaan Tuhan atau segala macam, ya itu udah termasuk penyertaan Tuhan juga. Dan segala sesuatu yang Tuhan kasih ke kita tuh kebaikan gitu. Bawakan semua kebaikan buat kita. Dan aku ada satu ayat sih, dapat satu ayat yang dia aku cari. Bukan aku cari, yang tahu-tahu aku buka Alkitab terus aku nemunya di Roma. Ya. Namun di Roma 12 ya, ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Ya itu, pas nggak pegang HP, pas pelayanannya stop sementara, ya, di situ Tuhan bilang, bersukacitalah dalam pengharapan, ya kan? Sabarlah dalam kesesakan, sakit tapi rusak, ya, kena COVID tapi nya puji Tuhan yang punya enggak, Tuhan baik, ya. Terus tambah lagi bertekun dalam doa, ya kan. Banyak yang tanya, HP lu kapan jadi, HP lu kapan sembuh, belum tahu, belum dikasih info sama dokternya, kan. Ya udah, sabar dulu, sabar ya, bertekun dan sabar dan tunggu. Terus mana lagi ya, aku dapat tadi, ntar satu lagi sih, masih di rumah sih. Wah, ini dia, ya kan, di situasi sekarang ini kan kita pasti bakal bingung nih, mau kerja apa, pandemi nggak kelar-kelar kan. Di sini aku dapat satu ayat lagi yang bisa kuatin aku di Roma 8, Roma pasalnya yang 8, ayatnya yang ke-36 sampai ke-37. Di sana dikatakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Amin. Ya, kita perlu untuk mengimbangi iman dan imun kita dengan firman.
Yang kita bisa pegang ya cuma ini doang. Ya, story WhatsApp, quotes WhatsApp itu nggak akan pernah bisa bantu kita. WhatsApp boleh, jangan sampai lupain ini. Alkitabmu cemburu sama HP-mu. Tiap menit, tiap detik dipantengin, nungguin notifikasi dari doi. Alkitab nungguin tiap hari, nggak digubris. Ntar kalau incoming call Jesus, are you ready to go home, my son? Wah, kamu siap buat pulang, nak? Ntar Tuhan, belum balas WhatsApp. Ntar Tuhan, belum kabarin doi nih, tanggung. Ya kan? Kita lebih dari orang-orang yang menang. Mazmur 97 juga 91 sorry tentang walau 1.000 orang rebah di kananmu dan 10.000 rebah di kirimu, mereka tidak menimpa kamu. Ya itu juga salah satu pegangan kita biar iman kita dan imun kita tuh sama, seimbang, jadi kuat. Ya. Itu untuk jadi pegangan kita biar kita nggak terpapar COVID. Itu kita imanin dan itu yang aku bawa. Dan ditambah lagi tadi kan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan Amin. sayalah. Ya. Thank you. Thank you buat waktunya. Oke, kita berdoa, bagi tugas aja. Terserahlah Hardi sama Aldo bagi tugasnya gimana. Yang jelas aku kayaknya nggak sempet sih. Kayaknya gue mau leave bentar lagi. So, gue mau kerja. Oh iya, paling kalau aku nanti leave duluan lagi doa, aku titip doa dulu ya. Titip doain. Jadi tanggal 7 gue mau PCR, tanggal 10 gue mau berangkat ke Singapura. Dan doain ya, semoga semuanya lancar. Nanti habis itu mau karantina 14 hari di Singapura dulu. Pak karantina ya udah nggak apa-apa. Enjoy my time. 14 hari itu akan banyak waktu lah pokoknya gue. Gitu. Titip doa ya. Kalau nanti pas lagi doa tiba-tiba gue live di titip doain. Itu doang. Ada yang mau nitip doa juga boleh. Nah, yang doa Hardi, nanti penutupnya Aldo ya. Gitu. Udah sih, itu aja dari aku. Ada yang mau nitip doa lagi nggak mungkin? Mungkin kalau yang mau bisa di chat aja kali ya, chat di Zoom ya. Iya, boleh. Mulai doa aja. Aku titip doa itu aja ya. Boleh deh, Hardi, doa. Nanti udah Hardi, ditutup Aldo ya. Ini doa syafaat dulu. Kenapa? Iya, doa syafaat dulu. Gini. Untuk apa namanya? Pokok-pokok doa yang mau didoain ya tulis di kolom chat sih. Aku lupa ntar. Ya. Oh iya, aku tanya dulu. Gua nggak usah nulis lah ya. Udah tahu kan. Ya udah deh, ntar. Ya. Kalau Pokoknya yang apa gue aja yang ada di udah otak tahu. ntar gue doain deh. Oke, siap. Oke. Siap Mas Al. Nggak, aku mau nanya dulu bentar. Aku mau tanya ke Owen dulu bentar sih. Owen, Ya Hardi, siapa yang cariin aku 2 orang? itu yang aku ya Hardi. Siapa? Lah. Aku belum buka WA soalnya. Cindy sama Kak Vero. Kalau Kak Vero nanya kenapa Kak Hadi udah lama nggak kirimin renungan, katanya renungan pagi ya renungan pagi malam. Oh, itu kan kamu yang bilang kan kamu udah cerita sama aku kemarin. Kira yang baru. Oh bukan, nah itu maksud aku Kak. Yuk doa, yuk. Iya. Buru-buru amat Bu, mau berangkat kerja. Gue mau kerja, even kantor gue di depan cuma 10 langkah, gue nggak boleh telat, coy. Detik-detik terakhir gue mau menyelesaikan pekerjaan gue dengan baik. Ya, sudah ya. Yuk. Pokoknya doa aja ntar kalau gue live, pokoknya ini ya, doain. Oke. Teman-teman kita tundukkan kepala, kita satukan hati kan. Kita Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan pada malam hari ini.
kami semua berkumpul dalam ibadah Zoom ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan kasih karunia-Mu ya Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami, namun hanya semua hanya oleh karena kasih-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing dan kami telah selesai beribadah. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati firman yang telah disampaikan oleh Cici. Biarlah ya Bapa, Roh Kudus-Mu yang melanjutkan untuk menyentuh hati kami satu persatu, sehingga apa yang telah disampaikan Cici menjadi rema dan tertanam di hati kami. Dan biarlah Tuhan firman yang telah disampaikan oleh Cici menjadi rema bagi kami dan bisa menghidupi firman-Mu lebih lagi hari lepas hari Tuhan. Kami juga berdoa untuk visi Tuhan yang nanti dia akan berangkat kerja. Biarlah Tuhan yang memberkati pekerjaannya, lancarkan segala urusannya ya Bapak, berkati keluar masuknya, berkati semua rencana-rencana yang akan dilakukan untuk kedepannya. Dan biarlah ya Bapak, tuntunan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa selalu menyertai Cici dimanapun dia berada. Tuhan yang mengambil alih hidupnya, Tuhan yang memegang kendali hidupnya, dan kami percaya Tuhan, semua yang Engkau berikan adalah yang terbaik dalam kehidupan Cici. Apapun nanti ya Bapak hasil yang akan Cici dapatkan karena akan berangkat ke Singapura dan harus PCR dan mengikuti segala peraturan yang harus dilakukan dari pemerintah Singapura. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melancarkan, Tuhan yang melindungi setiap perjalanan Cici pada akhirnya nanti. Dan ketika sudah sampai di Singapura, biarlah Tuhan itu semuanya terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam kedua tangan-Mu. Lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk Aldo Tuhan, dalam tahap pembangunan rumah, biarlah Tuhan yang melancarkan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan, supaya Tuhan ketika waktumu sudah tiba, ketika saatnya sudah tiba, biarlah Tuhan pembangunan rumahnya Aldo sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan apa yang diinginkan, dan terlebih lagi Tuhan, biarlah itu semua terjadi sesuai dengan kehendak-Mu dan perkenanan-Mu. Berkati keluarganya juga Tuhan, berkati kesehatannya, lindungi Aldo dimanapun Aldo berada, lancarkan studinya, lancarkan pekerjaan tangannya, panjangkan umurnya, berikan kesehatan, jauhkan dia dari yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam kedua tangan. Kami juga berdoa untuk Melinda Tuhan, untuk Surabaya Tuhan. Kita semua tahu Tuhan, dunia sekarang ini sedang tidak baik-baik aja. Dunia sekarang sedang sedih. Engkau yang mengerti Tuhan apa yang akan terjadi untuk kedepannya, tapi kami mau percaya meskipun di dalam masa pandemi ini Tuhan, Engkau masih memegang kendali. Kami berdoa untuk Surabaya, tempat tinggal Melinda Tuhan, dan biarlah Engkau yang memberkati Surabaya, Engkau yang melindungi Surabaya, bungkus dengan darah-Mu yang kudus, lindungi setiap keluarga, lindungi setiap pemerintah yang bertugas di Surabaya, berkati tim dokter medis, berkati tim keamanan, berkati siapapun Tuhan yang ada dalam Surabaya. Biarlah Surabaya aman dalam melindungi-Mu, biarlah damai sejahtera Engkau tinggalkan untuk Surabaya. Berkati kakek neneknya Melinda, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk tetap bertahan Tuhan dalam keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan seperti ini. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau kirimkan malaikat-malaikat surgawi-Mu untuk melindungi keluarga Melinda, khusus untuk Melinda Tuhan. Engkau berikan segala sesuatu yang terbaik bagi keluarga Melinda dan untuk Melinda sendiri. Berkati semua Tuhan, berkati keluarganya, berkati teman-temannya, berkati sekolahnya, berkati apapun yang sedang dia planningkan Tuhan, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia yang semakin hari semakin meningkat kasus kematian karena positif COVID ya Bapak. Apapun yang terjadi nanti Tuhan, itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat Indonesia. Pulihkan bangsa kami Tuhan.
pulihkan Indonesia, pulihkan bangsa kami. Kami rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan Indonesia menjadi sumber berkat bagi siapapun, bahkan bagi banyak orang, bagi negara-negara lain yang ada dunia ini, dan biarlah dunia melihat kasih-Mu terpancar melalui kami semua Tuhan, melalui pemerintah-pemerintah yang bertugas untuk Indonesia. Biarlah ya Bapa, kemuliaan-Mu melebihi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota-kota yang mungkin sedang berada dalam zona merah, yang artinya semakin banyak kasus-kasus COVID yang meningkat, terkhusus untuk kota Semarang, Tuhan. Kota di mana aku dilahirkan, kota di mana aku tumbuh di dalam iman, kota di mana aku dibesarkan, kota di mana aku mengerti dan mengalami Engkau secara luar biasa, Tuhan. Berkati kota Semarang, lindungi kota Semarang, jauhkan dari segala sesuatu yang mungkin semakin memburuk untuk keadaan di kota Semarang, Tuhan. Kota Semarang sekarang semakin meningkat kasusnya, Tuhan. Tetangga sebelah rumah, tetangga satu kampung, semua sedang khawatir karena ada beberapa warga yang terjangkit virus COVID, ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang menjauhkan kami semua dari segala mara bahaya, terkhusus dalam kasus COVID ini, Tuhan. Berikan kami imun yang kuat, berikan kami kekebalan tubuh yang daripadamu, Tuhan, terkhusus untuk diriku sendiri dan keluarga besarku, Tuhan. Kami selalu berdoa dan mencari wajah-Mu, Tuhan, memohon untuk perlindungan-Mu, memohon untuk penyertaan-Mu, dan biarlah Tuhan Kau yang menutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus kota Semarang. Kau pulihkan kota Semarang, Kau berkati kota Semarang. Aku percaya Bapa, kemuliaan-Mu nyata terjadi di kota Semarang, dan biarlah Tuhan cepat atau lambat itu waktunya, Tuhan. Kami nggak mau minta untuk COVID cepat selesai, dan kami hanya ingin semua terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, dari komunitas rohani, terkhusus untuk teman-teman kami Parasyit. Tuhan, berkati mereka. Tuhan, lindungi mereka dimanapun mereka berada. Mungkin hari ini mereka belum bisa hadir, Tuhan, tapi biarlah Tuhan, untuk di pertemuan selanjutnya kami rindu mereka hadir semua, Tuhan, biar kami bisa berkumpul, saling mendoakan dan menguatkan satu sama lain. Tuhan, berkati komunitas-komunitas yang lain, tapi komunitas blessing bagi Sateku, Persekutuan Akun Rohani, semua Tuhan, komunitas rohani, biarlah Engkau yang memberkati. Berkati pelayanan setiap kami masing-masing, ya Bapak. Berkati, lindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami sudah selesai beribadah. Biarlah Tuhan Yesus, ibadah pada malam hari ini kembali menyegarkan makanan rohani kami, menyegarkan pikiran kami, menyegarkan hati dan badan kami, tubuh kami, sehingga Tuhan, kami kembali untuk lebih semangat lagi mendekat padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Okay, thank you guys for coming. See you on next Thursday. God bless you all. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom.